Saya meyakini subscriber saya di channel ini mengikuti kasus Vina memang benar-benar untuk mengawal keadilan, bukan untuk pansos dengan cocokologi, dengan teori-teori konspirasi, dengan opini-opininya yang ngaco. Tapi saya meyakini kalian semua mengikuti kasus Vina ini memang untuk mengawal keadilan, karena kalian prihatin dengan keadilan yang diinjak-injak terhadap rakyat kecil. Makanya kalian mengikuti kasus Vina ini lewat channel YouTube saya ini tentu dengan berbasis fakta, dengan berbasis saintifik, begitu kan, bukan dengan cocokologi, kemudian asumsi, konspirasi yang hanya untuk pansos aja. Saya yakin itu, dan itu memang harapan besar saya begitu ya terhadap kalian. Maka di kesempatan kali ini saya akan diselingi ya, nggak selalu kasus Vina, karena di sini juga ada kasus keadilan lain yang perlu kalian kawal. Salah satunya yaitu tentang keadilan yang tidak didapatkan oleh suku dalam di daerah Jambi sana. Untuk lebih lengkapnya kalian coba tonton dulu video berikut ini ya. Tidak boleh dibuka. Saya buka sini, katanya Taman Nasional Bukit 30. Jadi kami ini mau ditaruh di mana? Sedangkan binatang ada perhatian dari pemerintah, diperuntukkan, ditempatkan. Apalagi kami selaku manusia dan asli pribumi pertiwi tumpah darah kami di sini. Jadi kalau itu ada solusi dipecahkan oleh bapak-bapak, kami bisa meninggalkan TMBT. Tapi kalau tidak ada solusi untuk kehidupan kami itu di mana yang bisa kami kelola untuk ngasih makan anak istri kami mohon maaf Pak, bukan kami tidak mematuhi. Selama ini kami sudah cukup mematuhi. Bahkan saya sebatang sawit pun tak punya Pak, karena mematuhi hukum pemerintah. Karena itu dilarang, tidak boleh dibuka. Hutan HB itu hutan pemerintah, memang betul Pak, hutan pemerintah. Tetapi aturan pemerintah itu hutan, tanah dan bumi air itu dimiliki memang betul oleh negara, tetapi dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Saya juga Pak rakyat Indonesia, jadi lahan yang mana Pak yang bisa dibuka? Itu permohonan kami. Iya Pak. Nah itu tadi keluh kesah suku dalam yang ada di Jambi sana ketika mereka dipaksa untuk meninggalkan tempat yang mereka tinggali, yang itu diduga tempat itu adalah semacam cagar budaya gitu ya, milik pemerintah, tapi mereka kayak ya bahasa kasarnya diusir lah untuk pergi dari sana. Lalu kemudian si suku dalam ini memohon lah ya kepada pemerintah, kalau hewan saja dikasih tempat khusus, kenapa kami tidak? Padahal kami ini juga ya manusia, dan kami ini adalah warga negara Indonesia begitu. Ini kan sangat miris banget ya curhatan dari si suku dalam ini. Bahkan dia tuh mengaku dia juga sampai tidak punya satu batang sawit pun gitu loh, karena dia memang tidak ingin merusak alam begitu loh. Nah sampai dia tuh memohon seperti itu kepada pemerintah. Nah dengan harapan saya buat konten ini ya, silakan kalau kalian mau ambil video ini, mau sebarin di media sosial kalian ya silakan, mau dipotong terserah lah. Yang penting mudah-mudahan ini bisa sampai kepada para pejabat kita tentang suku dalam ini. Memang miris ya dengan curhatan dari suku dalam ini. Terlepas itu ada penyebabnya atau apa, tapi kan saya menyimpulkan dari video ini ya miris lah ya. Padahal kalau kita lihat beberapa tahun silam ya, bagaimana perlakuan pemerintah Indonesia terhadap suku Rohingya ataupun pengungsi dari Rohingya saja yang datang ke Indonesia, itu kan diperlakukan sangat istimewa, diberi fasilitas dan lain sebagainya. Padahal itu adalah warga negara lain. Kok bisa dikasih fasilitas sebaik itu? Ini suku dalam asli orang Indonesia, bahkan mungkin punya KTP Indonesia, bisa diperlakukan seperti itu oleh sesama saudaranya sendiri di Indonesia. Ini kan sangat miris. Padahal kalau kita lihat kelakuannya suku Rohingya ini kan ya gimana ya, bikin kita gedek gitu, bikin kita jengkel. Udah dikasih fasilitas, malah kelakuannya begitu ya kan. Nah ini suku dalam gitu loh, warga negara kita sendiri, saudara kita sendiri kok diperlakukan seperti itu. Mudah-mudahan ini menjadi tamparan ya, pengingat buat para pejabat di sana ataupun siapapun lah yang melihat video ini, tolong ini segera diselesaikan gitu loh, permasalahan suku dalam ini. Kan
bisa lah ya dicari solusinya. Mungkin salah satu solusinya mungkin ya diminta untuk menggarap tanah pemerintah biar produktif gitu loh. Suruh dibikin apa kayak dibikin perkebunan atau bagaimana cocok tanam, kan bisa begitu, tidak harus diusir gitu loh. Atau mungkin juga kalau bisa dibuat semacam wisata gitu ya, dibikin rumah khas Jambi untuk mereka begitu loh. Dan kemudian mereka melakukan aktivitas yang benar-benar yang mencerminkan suku dalam begitu loh. Ya kalau di Jawa Barat seperti di Baduy kan ini bisa menjadi produktif, bisa menjadi tempat wisata ke depannya, dikelola dengan baik oleh pemerintah, bukan malah diusir seperti itu gitu loh ya. Ya semoga dengan video ini, ya inilah usaha saya yang hanya begini, hanya bikin video mengkritisi begitu loh. Karena saya sadar diri saya ini orang miskin, orang nggak bisa bantu mereka gitu loh. Seandainya saya punya kuasa, saya punya harta banyak, ya mungkin saya akan langsung terjun ke sana, ke Jambi sana, saya akan tolong gitu loh. Karena saya nggak mampu apa-apa, untuk hidup saya sendiri aja masih begini-begini aja. Ya maka jalan satunya yaitu ya saya bikin video ini bentuk kritik saya terhadap pemerintahan. Terima kasih ya.